baca. Besok orang tuanya datang ya, soalnya wawancara. Iya, ya boleh diwawancara. Dia wawancara ibu nih. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, anakuna minna. Ya. Malam ini kita akan membahas tentang pentingnya peran subjektivisme, peran individu ya. Peran subjektif individu dalam menentukan iman. Jadi, kalau iman itu kita ibaratkan barang, iman kita ibaratkan barang. Ya, materi ini kalau di pengantar iman tingkat dasar itu ini materi nilai dan harga ya. Jadi, kalau iman itu kita ibaratkan barang, kalau barang itu punya nilai atau bahasa Inggrisnya value, punya value dan punya harga ya, ya harga atau punya price. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini ada barangkali ini semacam sedikit koreksi untuk pengantar yang pertama yang awal ya, bahwa ketika kita bicara tentang nilai dan harga iman itu ada satu hal yang tidak ditampilkan, satu hal yang tidak dibahas, satu faktor. Jadi kalau kita bicara barang ada nilai ada harga, itu kita tidak bisa lepas membicarakan pembeli ya, orangnya ya, orang yang mau beli. Tapi di sini saya sebut sebagai individu ya, individu. Nah, di individu ini katakanlah calon pembeli ya. Individu ini adalah calon pembeli. Jadi sebetulnya yang paling menentukan dalam hal ini adalah si calon pembeli ini. Nah, ini yang selama ini kurang ditonjolkan, kurang dibahas. Ketika kita bicara iman, apakah iman ini misalnya satu barang, terus barang ini punya nilai, katakanlah nilai itu apa sih? Nilai barang itu apa sih? Kalau kita bicara barang, nilai barang itu apa sih yang dimaksud? Ada kan misalnya manfaat ya, manfaat atau ya manfaat itu guna ya, manfaat atau kegunaan atau ya secara gampangnya manfaat ya. Nah, ketika kita berhadapan dengan satu barang yang dimaksud kita calon pembeli ya, otomatis ketika dia berbicara barang ini sangat yang paling menentukan dalam hal ini adalah apa coba? Yang paling menentukan bagi si individu ini apa? Yang paling menentukan bagi dia dalam hal ini adalah apa? Kebutuhan ya? Ya nggak? Iya. Kebutuhan. Jadi kebutuhanlah yang menentukan si pembeli, si calon pembeli menjadi pembeli atau tidak. Kalau misalnya dia butuh, dia peduli dengan apa? Dia butuh dan tahu nilai barang ini, dia peduli dengan harga nggak? Tidak. Enggak. Berapa? Jadi harga ini bagi dia bisa, ya, harga ini kan bisa mahal, bisa murah ya. Iya. Harga bisa mahal, kadang-kadang bisa mahal, bisa murah. Yang menentukan apa? Yang menentukan si individu dengan kebutuhannya kan? Individu dengan kebutuhannya. Kalau dia butuh, walaupun misalnya kata orang lain mahal ya kan, kalau dia butuh pada saat ini dia butuh banget misalnya, butuh banget. Nah kalau dia butuh banget, misalnya itu dia ketemu barang di satu tempat, maka dia akan memutuskan beli saat itu juga. Kenapa? Sebab kalau dia tidak beli saat itu, mungkin besok udah nggak ada, ya.
kayak Mas Bodi cerita Duren kemarin. Iya. Iya, pulang. Berangkatnya ada, pulangnya nggak ada. Dalam perjalanan berangkat ketemu Duren bagus gitu kan. Mau beli mikir-mikir, nanti dia belinya pulangnya aja. Iya. Tapi ternyata pas pulangnya Durennya udah habis. Nah, jadi orang yang butuh itu akan berpikir, karena saya butuh maka walaupun mahal saya nggak peduli mahal. Persetan dengan harga gitu kan. Terus, ketika dia berdebat di satu tempat, dia berpikir kalau nanti saya tidak beli sekarang, nanti di tempat lain belum tentu ada. Atau kalau tidak beli hari ini, besok belum tentu ada. Nah, jadi bagi si orang yang butuh, bagi orang yang butuh, harga itu tidak penting. Yang penting itu kebutuhannya terpenuhi. Nah, bagaimana dengan iman? Sekarang gitu kan. Iman, bagaimana dengan iman sekarang? Apa sih individu ini butuh dengan iman? Apakah si individu ini butuh dengan iman? Kalau dia butuh dengan iman, ya otomatis dia akan membeli. Ya, membeli itu kalau di dalam pelajaran dulu juga terima bahwa harga ini, misalnya harga ini berarti apa? Harga ini bisa berarti pengorbanan ya. Pengorbanan. Ini dalam pelajaran yang dulu-dulu harga itu diartikan sebagai pengorbanan. Ya sebetulnya kalau dalam dunia dagang harga itu adalah alat tukar ya. Iya. Alat tukar. Alat tukar, harga itu adalah alat tukar. Alat tukar ini, kalau dulu alat tukar itu kalau dalam dunia barter, alat tukar itu apa dengan kalau dalam dunia barter ya. Dan kalau dalam bisnisnya barter, awal model penjualannya itu barter, alat tukar itu sama dengan barang yang lain kan? Iya. Adalah barang yang lain. Barang yang lain. Tapi kalau dalam jual beli model sekarang, dalam jual beli model sekarang, alat tukarnya duit, uang. Jadi masalah uang itu bagi yang butuh ya masalah. Itu juga ketika di barter itu ya. Barang apapun yang diminta, kalau tidak butuh barang yang ditawarkan itu, maka kita tidak keberatan untuk memberikannya, untuk mengeluarkan. Nah sekarang kembali, ketika kita bicara iman, kita butuh nggak dengan iman? Butuh nggak beriman? Butuh nggak beriman? Ini. Nah, kalau sekarang kita mengatakan butuh beriman, itu kebutuhan itu betul-betul tuntutan dari dalam atau karena pengaruh lingkungan? Katakanlah kita sekarang menjawab, kalau ada pertanyaan, Anda butuh iman tidak? Butuh. Dari mana datangnya jawaban butuh itu? Dari dorongan dari dalam diri sendiri atau pengaruh lingkungan? Dulu saya pernah baca cerita tentang seorang sales yang disuruh memasarkan sepatu. Ini ceritanya kayaknya terkenal ya. Cuman rinciannya saya nggak begitu ingat. Jadi seorang sales yang disuruh menawarkan sepatu ke suatu kampung. Sampai di sana dia putus asa. Karena orang kampung itu kebanyakan nggak pakai sepatu. Bukan kebanyakan, hampir semua gitu kan. Hampir semua nggak pakai sepatu. Apalagi ketika misalnya mereka ke sawah gitu kan. Ya orang Indonesia misalnya kan, petani Indonesia ke sawah zaman dulu dia kan semua nyeker. Sementara dia misalnya disuruh menawarkan sepatu apa ya, sepatu bata itu udah dulu namanya apa? Sepatu bata yang biasa dipakai umum itu apa? Yang dari kanvas gitu. Sepatu cat atau sepatu apa namanya? Sepatu basket ya, kalau saya dari kecil nyebutnya sepatu basket. Padahal belum tentu itu dipakai basket. Nah, katakanlah si sales ini disuruh menjual sepatu itu dekat ke orang kampung yang tidak pakai sepatu, maka dia dengan putus asa pulang menghadap bosnya. Kayaknya tidak mungkin dia bilang saya jual sepatu di situ. Nah, kata si bos, kamu itu bodoh. Justru kamu sebagai seorang sales bukan menunggu orang butuh sepatu, tapi harus menciptakan. Nah, ini menciptakan apa? Menciptakan apa sih namanya? Menciptakan pemikiran gitu ya, menciptakan pemikiran harus membentuk, katakanlah membentuk orang-orang tadinya tidak mau pakai sepatu,
menjadi butuh sepatu. Edukasi. Nah, mengedukasi, menceramahi atau apa gitu kan, atau presentasi atau apa, sehingga orang yang tadinya tidak butuh sepatu menjadi butuh. Nah, ini yang ingin saya tekankan di sini. Ternyata kebutuhan ini tidak otomatis. Kebutuhan ini tidak datang otomatis, tidak muncul otomatis deh. Kebutuhan ini tidak muncul otomatis. Atau dengan kata lain, kebutuhan ini ternyata dibentuk atau hasil bentukan, gitu kan? Hasil bentukan. Nah, termasuklah kita selama ini ketika kita mengatakan bahwa kita butuh iman, itu hasil bentukan dari lingkungan. Bentukan dari lingkungan. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini kebutuhan kita ini kebutuhan yang, nah ini dia. Kebutuhan kita itu bisa serius gitu kan, serius, benar-benar butuh, atau bisa juga semu, ya kan? Serius bisa benar-benar butuh, atau semu, sifatnya semu. Apa yang sifatnya semu itu? Ya itu tadi yang sifatnya kebutuhan yang dibentuk oleh lingkungan. Misalnya kita mengatakan, kalau pertanyaannya lebih difokuskan, butuh iman? Enggak, butuh. Wah, itu kurang fokus. Kalau sekarang imannya pada Quran misalnya kan, butuh Quran enggak? Butuh. Nah, pertanyaannya butuh Anda itu serius, benar-benar gitu kan, benar, serius, benar, real, atau hanya semu? Dengan kata lain, apa? Bohong gitu kan? Bohong. Nah, benar nggak butuhnya? Atau semu? Belum pasti dengan kata lain bohong. Pura-pura. Tapi juga ini bukan nggak bisa disalahkan begitu aja gitu kan? Nggak bisa disalahkan begitu aja. Jadi kita yang mempunyai kebutuhan semuka atau pura-pura atau pengaruh lingkungan itu nggak bisa disalahkan begitu aja. Nah, karena memang manusia itu begitu lahir kan tidak bawa apa-apa, gitu ya? Manusia tidak bawa apa-apa. Atau dengan kata lain ya jelas Nabi mengatakan bahwa setiap yang lahir itu dibentuk oleh lingkungan kan, oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Dan orang tua itu bisa ibu bapak ya, kandung, bisa juga pendidik, guru ya, dan bisa juga lingkungan. Apakah televisi, apakah bacaan, apakah macam-macam lah, pokoknya lingkungan. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita menjawab tidak serius, berarti kebutuhan kita itu semu. Kebutuhan kita terhadap Quran ini masih semu. Masih ya kasarnya bohong. Dan ini bisa dibuktikan. Ini saya belak-belakan aja, karena ini pengalaman pribadi juga. Kalau kita ngaji misalnya ngantuk, kenapa? Sampai main bola enggak? Kenapa? Karena kalau kebutuhan untuk nonton bola itu memang merupakan sesuatu yang muncul dari diri pribadi. Dari diri pribadi. Muncul kenapa? Karena faktor apa? Kalau di Quran disebut faktor hub. Nah, ini faktor hub. Cinta. Faktor hub. Apa hub? Kalau ini sebetulnya hub itu hobi. Jadi hobi ini sebenarnya berasal dari kata hobi ini ya. Hobi atau apa? Kegemaran. Cinta bisa juga ya. Nah, loh, kembali kalau misalnya hub ini diartikan cinta, kan orang Jawa dengan tepat menggambarkan bahwa cinta itu timbul dari mana? Emang timbul sendirinya? Emang seperti kata lagu? Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati? Enggak seperti itu. Kalau orang Jawa bilang cinta itu apa? Witing tresno, Jalanan sok kulino. Nah, cinta itu timbul karena kulino, faktor kulino. Apa kulino? Apa kulino? Kebiasaan. Seringnya ketemu, sering senggol-senggol lagi dengan saya nggak tahu Reza sama si apa. Rema itu sering-senggol lagi. Ya di situ. Jadi, atau dengan kata lain, nah itu cinta atau kebutuhan itu adalah hasil apa? Kulino ini sama dengan bentukan ya? Bentukan nggak? Yang dimaksud kulino itu bentukan bukan? Artinya cinta datang karena kulino, karena bentukan kebiasaan tadi. Sering ketemu, ya kalau sering ketemu kan jadi tahu si anu sifatnya baik buruk, kita butuh atau enggak sama dia gitu kan? Yes.
Makanya kenapa suami istri bisa bertahan misalnya kan? Kalau bicara cinta, yang namanya cinta asmara itu bukan lama. Tapi kalau sudah bergaul tiap hari sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun, belasan tahun, itu sudah kulido, dan kulido itu menimbulkan cinta yang lain, cinta yang tidak sementara, lebih mapan, kebutuhan dan kenikmatan berhidup bersama gitu kan. Pokoknya kalau saya dekat dengan si Anu, kayaknya tenang gitu kan. Kalau nggak ada, ya ada yang hilang. Tapi kalau misalnya kita mengatakan jatuh cinta pada seseorang lalu dia pergi, kita nggak apa-apa. Berarti apa? Cintanya semu. Bisa jadi kalau dia pergi, bahkan dia bersyukur gitu kan. Asik, gua isi A pergi, gua ketemu si B gitu kan. Terus dan seterusnya seperti itu. Nah, itu juga dengan Quran. Dengan ya Quran itu kan benih dari iman ya. Jadi Quran itu benih dari iman. Quran berbenih iman. Iman berbenih Quran. Al-Quran. Ya, kembali. Jadi yang menentukan itu sebetulnya di dalam kita mengaji semangat atau enggak, serius atau enggak, mau berkorban atau enggak. Yang pertanyaannya kita butuh enggak? Butuh enggak? Dan ingat bahwa kebutuhan itu enggak timbul otomatis. Kebutuhan itu juga bisa terbentuk karena faktor ini, karena faktor kulino juga gitu kan. Salah satunya. Dan itu kalau sudah kulino ya otomatis dari kebutuhan itu menjadi kebutuhan yang sangat gitu kan. Makanya di dalam Al-Quran ada gambaran bahwa alladzina amanu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi bukan hanya hub, tapi asyaddu hub. Asyaddu hubban. Asyaddu hubban. Nah, kalau sudah asyaddu hubban, kembali. Asyaddu hubban pada suatu barang, ngebet banget pengen beli gitu kan, perlu banget, ini mendesak lagi keperluannya, ya otomatis harga nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Paling masalahnya duitnya ada enggak. Nah, kalau duitnya nggak ada, dia akan usahakan gitu kan, supaya ada. Boleh pakai apa aja? Boleh pakai apa aja. Bayarnya. Iya. Bisa. Siapa aja. Bukan hanya itu, makanya kalau bicara tukar menukar itu kan bisa barter, bisa jual beli ya. Iya. Nah, kalau barter kan dengan apa saja bisa. Iya. Yang penting antara penjual dan pembeli setuju gitu kan. Pak gendong aja boleh. Apa? Pak gendong aja boleh. Menggendong dia boleh. Ya, jadi yang ingin saya tekankan ini adalah faktor individu itu sangat menentukan. Nah, artinya paling tidak bicara individu, nah yang paling penting itu ada cinta apa enggak. Jadi pertama ada butuh apa enggak, kemudian ada cinta apa enggak. Kalau sudah ada cinta kan pepatahnya jelas, cinta itu buta. Ya termasuk buta harga misalnya kan. Kalau Islam Playboy bukan gitu loh. Nah kalau playboy kan cintanya diobral. Iya. Cintanya diobral. Iya. Ya, kalau playboy bisa jadi nanti misalnya dia bercinta dengan Quran, bercinta dengan yang lain juga gitu kan. Berarti apa? Dia cinta Quran, cinta yang lain, akhirnya terjadilah syirik kan. Nah, jadi kira-kira benar itu. Saya senang itu waktu menyebut kata playboy itu. Jadi kalau kita bicara syirik misalnya, syirik itu berat playboy. Suka sama satu, suka sama yang lain dan lain lagi, akhirnya dicampur aduk. Iya. Itulah. Tidak ampun lagi ya, maaf. Jadi kasihnya nggak diampuni. Gitu. Nah, jadi kita dapat ungkapan baru bahwa syirik itu seperti halnya playboy gitu kan, playboy atau playgirl ya. Yang laki-laki doang, soal yang jadi kembali ya. Nah, ini yang satu hal juga yang penting diperhatikan itu. Kalau yang bencong apa dong? Ada Quran nggak ada bencong. Iya, Quran nggak ada bencong. Jadi di Quran itu kan cuma ada dua pilihan ya, nggak ada pilihan ketiga. Iya. Makanya kalau bencong itu masuk pilihan kemana? Iya. Pilihan yang di bawah yang kedua gitu kan. Tidak ada tempat. Tidak ada tempat, akhirnya maksudnya kedua juga. Ada kalau ada dulumat, maka tidak ada yang abu-abu, masuknya ke dulumat juga. Yang abu-abu masuknya ke dulumat juga. Jadi ini ya, bagaimana sebenarnya ngaji itu. Ngaji itu sebenarnya bagaimana kita berusaha mengelola individu ini supaya timbul rasa butuh, berikutnya timbul cinta terhadap yang dibutuhkan itu. Dan ini memang butuh proses,
Ya otomatis di sini juga faktor pengenalan nilai juga penting. Sebab semakin orang itu cerdas, otomatis dia semakin mempertanyakan nilai kan. Nggak hanya butuh nonton TV butuh, tapi apanya dong yang dibutuhkan dari TV misalnya kan? Nonton bola butuh, tapi apanya yang dibutuhkan dari bola? Apa sekedar senang doang lihat orang ngegolin gitu kan? Ada. Kalau bagi yang semakin cerdas itu, semakin berpikir, supporter fanatik. ya kalau supporter fanatik mah nggak peduli deh. Dia misalnya pemain yang dia suka itu salah benar itu kan, kalau menang ya pokoknya dia senang gitu kan. Nah, tapi kalau buat yang ini sudah memainkan inteleknya ya, kalau si individu sudah memainkan inteleknya, nah ini yang menjadi nilai. Kalau si individu sudah memainkan inteleknya, apa inteleknya itu? Kalau di Quran itu, kalau dia sudah menjadi ulul albab, ya, ulul albab. Apa ulul albab? Ulul albab itu secara harfiah sebenarnya yang punya hati, yang punya otak, yang punya intelektualitas. Nah, otomatis semakin intelek seseorang, semakin kena nilai ini kan? Semakin kena nilai barang. Semakin bodoh, ya semakin tidak tahu nilai barang. Jadi kalau dia butuhnya semu itu bisa pura-pura butuh atau bisa merasa butuh karena pengaruh lingkungan, gitu kan? Pengaruh lingkungan. Semata-mata dia digerakkan oleh pengaruh lingkungan. Ya, kita sekarang lah, kita muslim jadi muslim kan karena apa? Ya karena lingkungan gitu kan. Nah, kita lahir dari keluarga muslim, karena di sekitar kita, tetangga kita, bahkan negara kita ini mayoritas muslim gitu kan. Ya udah deh, mau nggak mau ya. Jadi ya, dengan kata lain sebenarnya kalau kita masih dalam keadaan demikian, maka kebutuhan kita masih semu, iman kita masih semu, ilmu kita masih semu, intelektual kita belum berperan dengan baik. Maka itu butuh ngaji nggak? Otomatis ngaji itu menjadi satu kebutuhan apa keperluan? Nah coba, kebutuhan apa keperluan? Apa beda kebutuhan dan keperluan? Keperluan. Misalnya kalau Reza lagi sedih, perlu dihibur nggak? Perlu nggak? Sedihnya kenapa dulu? Kalau misalnya dia sedihnya itu nggak bisa nonton bola, perlu dihibur nggak? Perlu dihibur nggak? Yang begitu aja dihibur, biarin aja di atas sendiri kan. Nah tapi kalau misalnya katakanlah ini, kalau misalnya bapaknya Reza meninggal misalnya, nah ini Reza butuh hiburan atau perlu hiburan? Tidak boleh hiburan. Kalau gitu. Itu sama bapaknya. Mamanya deh. Tidak ada bekas bapaknya. Ya mama aja deh, kalau bapaknya dia nggak butuh. Nah, kalau misalnya ibunya meninggal, kira-kira Reza ini butuh hiburan atau perlu hiburan? Perlu. Butuh. Iya. Butuh, karena kalau butuh itu sesuatu yang objektif gitu kan. Kalau perlu itu bisa iya bisa enggak. Nah, butuh. Ya otomatis karena dia sedih benar-benar sedih. Tapi kalau misalnya tadi sedih karena nggak bisa nonton bola, itu kan sedihnya nggak apa Nanti dikasih tahu skornya. kasih tahu skornya aja nanti ya. Paling Itu kalah. aja kalau menang. Atau nonton rekamannya di YouTube gitu kan bisa kan. Nah, tapi kalau ditinggalkan ibu misalnya, itu hiburan itu benar-benar sangat dibutuhkan. Kalah lagi. Jadi Sassuolo. Jadi kalau saya bikin perumpamaan seperti itu, apa misalnya kalau kita tidak mengenal Quran, lalu kita tidak merasa sedih, seperti halnya misalnya Reza kehilangan ibunya, berarti ya memang Quran itu tidak kita butuhkan. Tapi kalau misalnya kita tidak kenal Quran, itu ya misalnya sedih, sangat sedih, seperti Reza kehilangan ibunya misalnya, nah berarti memang kita serius membutuhkan Quran. Tapi kembali ya, namanya kebutuhan itu pun juga dibentuk oleh apa? Oleh katakanlah ada proses untuk menjadikannya kulino gitu kan. Ada pengenalan, otomatis kan ada pembiasaan, ada pengenalan. Nah, pengenalan, pembiasaan. Inilah sebabnya kenapa kita butuh ngaji. Jadi ngaji itu bukan hanya untuk ngecas, tetapi ya untuk apa? Terutama sebenarnya untuk membangkitkan ini. Ngaji itu untuk membangkitkan potensi intelektual kita.
Biar tahu manfaat dari. Iya, biar tahu Nilai. manfaat dari barang yang kita mau ambil misalnya kan, yang kita butuhkan itu semakin lama kan akan semakin tahu gitu kan. Iya. Explore. Nah, nanti kelihatannya itu kalau kita semakin tahu, apakah barang ini akan kita pertahankan, gitu ya, akan kita pertahankan atau kita buang, kalau akan kita jual, gitu ya. Jadi semakin kita ingin mempertahankan, berarti kita semakin tahu nilainya, semakin tahu nilainya. Kalau masih ada di luar, itu nilai itu masih ada di luar, belum ada dalam diri kita, maka kita akan mengejarnya, walaupun harganya semula tidak terjangkau, gitu ya. Harga tidak terjangkau itu tidak membuat dia putus asa, tetapi membuat dia semakin berusaha. Kemarin dia pengen dapat tema, gitu. Wah sekarang belum mampu melamarnya, wah dia akan berusaha, gitu ya. Jual kaos. Tak kalau dapat 100. Online juga banyak kasus. Jadi kalau kita mau mengacu pada ayat, mari kita perhatikan. Coba dibuka surat Al-Isra ayat 36. Surat 17 ayat 36. Jadi saya ingin menekankan bahwa haji itu untuk membangkitkan potensi intelektual. Mengetahui nilai iman. Iya, supaya kita semakin mengenal nilai iman, supaya kebutuhan kita tidak semu. Kebutuhan kita terhadap Quran supaya tidak semu, otomatis intelektual kita harus dibangkitkan. Katakanlah, tadi saya bilang intelektual itu ulul albab ya. Itu jamaah ya. Apa? Coba Wan dibaca. Wala takfu ma laisa laka takfu ma laisa laka laka bih ilmu. ma laisa laka bihi ilmun. Terus Ayat berapa? tiga nama. Wal Ina sam'a basara sam'a wal basara wal Ada. basara. Kayaknya pernah deh. Ya sering ini. Wal basara wal Ada. begini ya? Ayat kecil. Ayat balik. Oh iya benar. Ada terus Ayat Balat. kulun. kulun Syah. kulun Ulaika. ulaika kana anhu Mas. mas'ulan. Masulah. Oke. Nah, ini ayat sudah sering kita bahas ya. Nah, sekarang kita bahas ulang, nggak masalah. Jadi wala takfu, jangan membeku, jangan statis, jangan berpegang teguh pada sesuatu yang tidak kita ketahui secara ilmiah. Malai salah kami ilmu itu tidak Anda ketahui secara ilmiah, tidak diketahui benar-benar berdasarkan ilmu. Karena ina sam'a ini pendengaran, al-basara penglihatan, fuad ini apa? Fuad itu sama dengan kalbu ya. Al-fuad itu sama dengan al-kalbu. Al-fuad sama dengan al-kalbu. Al-fuad sama dengan al-kalbu. Nah kalau kita dari sinonimnya, al-fuad itu bisa al-qalbu, al-lubbu, jamaknya al-bab tadi, bisa al-batin, belajar bahasa Indonesia ya, batin ya. Nah, batin bisa al-fikru, pikiran. Nah, di sini diriaskan oleh Allah, kita tidak boleh lekas terpaku. Wala takfu. Ini dari kata wakofa. Wala takfu. Ini kata kerja aslinya itu wakofa. Wakofa itu apa? Diam, mematung, membeku, statis. Anda jangan terpaku pada sesuatu yang tidak diketahui secara ilmiah. Wakofa.
Ya, wakofa. Ini Februari, la takfu, antar, Nah, takfu. Wawnya udah hilang. Gimana wawnya bisa hilang? Nanti kita belajar di belakangan. Jadi ini ya, jadi ngaji itu untuk membangkitkan intelektual. Ngaji itu untuk membangkitkan daya intelektual, potensi intelektual kita. Artinya potensi intelektual itu bisa bangkit kalau ada pasokan ilmu. Kalau tidak ada pasokan, nggak bisa. Jadi ingat ya, kalau gitu ngaji itu untuk apa? Ngaji itu untuk membangkitkan daya intelektual kita, membangkitkan kecerdasan kita, kecermatan kita, ketelitian kita, daya analisis kita, daya periksa kita, daya kepekaan kita. Ya terhadap apa? Kalau bicara nilai, kepekaan terhadap nilai. Bicara Quran, kepekaan terhadap nilai Quran. Sehingga ketika kita sudah tahu itu, daya kita sudah bangkit, ketahui nilai Quran itu apa, gunanya apa, manfaatnya apa, artinya apa bagi diri kita, maka yang namanya hope itu otomatis ya. Yang namanya hope itu kalau ini sudah bangkit, yang namanya hope itu otomatis akan bangkit juga ya. Nah, dia akan bangkit juga hope itu. Hobi, ya, jatuh cinta juga. Cuma cintanya itu tadi, cintanya cinta intelek, bukan cinta monyet. Apa cinta monyet? Itu dulu ada lagunya, favorit dulu ya, zaman saya muda itu. Cinta monyet, cinta anak ingusan, cinta umur belasan. Seakan mati kalau kalau putus patah hati, seakan mati kalau tinggal pergi, kalau putus cinta ingin bunuh diri. Nah, jadi, ya kalau sekarang kira-kira cinta kita terhadap Quran itu masih cinta apa? Cinta intelektual atau cinta monyet? Ya cinta monyet, cinta yang tidak serius. Cinta yang barangkali hanya untuk membuktikan bahwa kita ini manusia yang punya rasa cinta, gitu kan? Karena seperti lagu populer zaman dulu juga, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, pada manusia, pada kucing juga ada. Ini kucing saya di rumah lagi jatuh cinta nih. Keluar terus, enggak ingat makan. Enggak beda dengan manusia. Makan pagi udah, makan siang udah. Tapi sorenya pas ketemu dengan pacarnya, dia enggak pulang-pulang, enggak ingat waktu makan. Lagi musim bang. Musim. Ya, musim mencari jodoh. Kalau kucing musimnya ada musimnya ya. Ada juga. Kalau manusia ada musimnya kan? Enggak. Jadi kembali ya, yang perlu kita tegaskan soal sekarang itu, kita ngaji itu dalam rangka kita mendapatkan ilmu secara sedikit-sedikit, dalam rangka membangkitkan daya intelektual kita supaya kita lebih peka, lebih analisis, lebih sadar diri gitu kan, lebih tahu nilai ilmu, maka otomatis nanti hope kita terhadap ilmu itu akan semakin kuat ya, akan semakin kuat. Saya kira untuk malam ini cuma itu aja, cukup ya, bisa dipahami ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.